wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Waluyo. Saya guru bidang studi Mapel PAI sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang batch yang kedua. Pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 1 Kajar Gunung Kabupaten Rembang dengan tema Ayo Membayar Zakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik luar biasa. Alhamdulillah baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaatnya baik kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum masuk di materi pembelajaran, Pak Rohman ingin mengabsen terlebih dahulu. Hari ini kelas 6 apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah kalau semuanya masuk. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silahkan berdiri semua. Pak Rahmat ingin memeriksa kerapiannya. Jadi pakaiannya hari ini yang mungkin tidak rapi silahkan dirapikan. Kemudian di sekitar tempat duduknya kalau ada sampah mungkin untuk silahkan diambil dan dibuang di tempat sampah. Karena kebersihan adalah sebagian pangkal daripada iman. Baik, kalau sudah tidak ada, untuk mengawali kegiatan pada pertemuan kali ini, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak silakan semuanya berdiri lagi. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu terkait dengan ayo membayar zakat. Namun sebelum Pak Rohman masuk pada materi membayar zakat, Pak Rohman ingin mengetahui, ingin mengulas apakah materi yang disampaikan oleh Pak Rohman pada pertemuan yang kemarin masih ada yang ingat atau tidak? Ya, Mario, silakan. Pada pertemuan kemarin kita mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Ya, pada pertemuan yang kemarin kita mempelajari Asmaul Husna, di mana ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin, yaitu yang pertama adalah As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, Al-Muqtadim, sama Al-Bakhri. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi kita ayo membayar zakat. Namun sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Pak Rohman ingin memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu keutamaan. Bahkan diriwayatkan dalam suatu hadis Kanjeng Nabi, thalabul ilmi arifun ala kulli minal muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Kemudian juga diperkuat di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Subhanallah, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Itu adalah motivasi. Jadi kalian yang semangat dalam menuntut ilmu, karena kita sebagai umat muslim wajib menuntut ilmu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ayo membayar zakat. Sebelum Pak Rohman masuk ke materi, Pak Rohman ingin tahu bahwa membayar zakat termasuk bagian daripada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama ada yang berapa? Yang berapa? Rukun Islam yang ketiga. Di mana rukun Islam yang pertama kita sebagai umat muslim yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu zakat, pengertian zakat baik secara bahasa maupun secara istilah, kemudian macam-macam zakat, kemudian orang yang berhak menerima zakat, kemudian hikmah daripada zakat. Namun pada pertemuan kali ini Pak Rohman menggunakan materi yang berasal dari jurnal, kemudian buku paket, kemudian video sebagai sumber bahan ajar. Nanti pada pertemuan kali ini Pak Rohman akan menggunakan metode yang berbeda dengan metode-metode sebelumnya, yaitu menggunakan metode small group discussion, yaitu diskusi kelompok kecil. Nanti anak-anak akan berdiskusi, tapi sebelum masuk kelas anak-anak sudah dibagi oleh Pak Rohman ke dalam beberapa kelompok. Jadi nanti tugas kelompok masing-masing, setiap kelompok nanti akan mengamati video yang ditayangkan oleh Pak Rohman, kemudian akan memperoleh pertanyaan, yaitu terkait dengan materi yang ada di video. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan menuliskan hasil diskusinya. Kemudian salah satu dari kelompok nanti yang ditunjuk sebagai juru bicara untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nanti teman-teman dari kelompok lain menanggapi. Jadi nanti diharapkan setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, tujuannya adalah satu, anak-anak atau peserta didik nanti mampu menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama,
kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu peserta didik atau anak-anak nanti mampu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari hikmah zakat, sedekah dan infak sebagai implementasi pemahaman daripada rukun Islam. Kemudian yang ketiga, peserta didik anak-anak mampu memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam dengan benar. Baik, untuk lebih jelasnya silakan nanti diperhatikan betul video sebagai sumber bahan ajar yang ditayangkan oleh Pak Rohman. Nanti benar-benar diamati dengan teliti. Nanti untuk soal diskusinya akan dibagikan oleh Pak Rohman ketika video sedang diputar. Adik-adik, coba perhatikan gambar di samping. Apakah kalian pernah disuruh orang tua kalian untuk membayar zakat? Zakat apa yang kalian keluarkan? Untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, kudus, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa saja orang yang berhak menerimanya. Bahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah. Baik, sambil diperhatikan, ini materi terkait dengan diskusi setiap kelompok dibagikan Pak Rohman. Ini nanti didiskusikan dengan kelompok masing-masing untuk diperoleh jawabannya. Nanti didiskusikan di depan sambil videonya ditayangkan lagi oleh Pak Rohman. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri ini. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Dikeluarkan ketika panen. Sedangkan zakat dari barang temuan itu dikeluarkan ketika kita menemukan barangnya. Tapi secara umum, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, jadi bukan milik orang lainnya. Nah, itu adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan. Baik, karena video yang sudah ditayangkan sebagai sumber bahan ajar sudah selesai, silahkan untuk diskusinya dilanjutkan. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Silahkan diskusinya diselesaikan
membacakan tugas-tugas diskusi untuk kelompok masing-masing. Dimana tadi untuk kelompok yang pertama tugas diskusinya adalah apakah seorang alaf yang masuk dalam kategori mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat jika merupakan orang dari golongan menengah ke atas atau golongan orang kaya, apakah berhak menerima zakat atau tidak. Jadi pertanyaannya, seorang alaf yang memiliki harta banyak apakah boleh memperoleh zakat? Itu adalah tugas diskusi kelompok yang pertama. Kemudian tugas diskusi untuk kelompok berikutnya yaitu bagaimana kewajiban membayar zakat fitrah apabila seseorang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk mempresentasikan nanti setiap perwakilan dari kelompok akan maju ke depan melalui juru bicaranya. Silakan diselesaikan dulu diskusinya. Ya, sudah selesai waktu diskusinya. Untuk kelompok yang akan maju pertama kali berdasarkan kesepakatan awal tadi adalah kelompok yang pertama. Untuk juru bicara dari kelompok pertama silakan untuk ambil ke depan. Tolong diperhatikan yang lain, silakan nanti dicatat poin-poinnya. Kalau ada yang belum jelas dari hasil diskusi kelompok 1, nanti silakan ditanyakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu seperti berikut. Apakah seorang mualaf boleh menerima zakat sedangkan tergolong sebagai orang yang mampu? Walaupun seorang mualaf itu orang kaya, namun ia bisa saja diberikan zakat karena masuk golongan mualaf. Untuk kita hargai, kita hormati dan kita muliakan. Dengan memberikan zakat, kita juga memberikan kemuliaan kepada mereka. Mualaf termasuk orang yang berhak menerima zakat karena dia awal-awal masuk Islam, imannya mungkin masih lemah sehingga berhak menerima zakat. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Mungkin dari hasil diskusi kelompok 1 masih ada yang belum jelas atau mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya? Kalau tidak, silakan kelompok 1 kembali ke depan. Dilanjut untuk kelompok berikutnya yaitu kelompok 2, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi seperti berikut. Bagaimana kewajiban membayar zakat apabila meninggal sebelum matahari terbenam? Jawabannya yaitu jika orang yang meninggal itu tergolong sebagai mustahik tidak wajib. Jika tergolong sebagai muzaki juga tidak wajib karena meninggal sebelum akhir bulan Ramadan. Di mana orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Untuk hasil diskusi dari kelompok yang kedua, mungkin mau ada yang ditanyakan atau tidak? Oh, dari kelompok 1 mau tanya ya? Ya, silakan. Bagaimana jika seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan? Apakah
Yang keras, diulangi. Bagaimana jika seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan? Apakah harus mengeluarkan zakat? Ya, baik, dari kelompok 2 langsung mau dijawab atau diskusi dulu dengan kelompoknya? Ya, kalau langsung dijawab silakan. Jika bayi lahir sebelum tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, maka hukumnya wajib dikeluarkannya zakat fitrah. Namun jika lahirnya malam hari atau malam Idul Fitri, maka tidak wajib. Bagaimana? Untuk kelompok 1 sudah cukup? Ya, balik. Kalau sudah cukup silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Persiapan untuk kelompok berikutnya, kelompok 3. Bicaranya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana hukumnya seorang yang berzakat fitrah namun tidak halal? Hukum zakatnya tetap sah karena berdasarkan ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah: 1. Beragama Islam. 2. Orang tersebut hidup sampai akhir bulan Ramadan. 3. Memiliki penghasilan yang cukup, tapi orang tersebut akan mendapat dosa karena telah meninggalkan sholat 5 waktu. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok yang 3. Mungkin dari hasil diskusi kelompok 3 dari teman kalian ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak? Kalau tidak berarti berhubungan untuk kelompok 3 tidak ada yang bertanya seperti yang kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat. Lanjut kelompok berikutnya. Jadi pada pertemuan kali ini tadi kita sudah mempelajari terkait dengan materi zakat, di mana zakat dibagi menjadi beberapa jenis. Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan atau mensucikan, sedangkan menurut istilah zakat sendiri artinya adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab untuk disalurkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, di mana orang-orang yang memberikan zakat disebut dengan muzaki dan orang-orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Baik, dari materi ini tadi mungkin dari hasil diskusi teman-teman kalian ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya, Pak. Ya, mungkin silakan ditanyakan. Pertanyaannya apa? Bagaimana jika seseorang membayar zakat fitrah setelah sholat Id? Apakah sah atau tidak? Bagaimana jika seseorang membayarkan zakat fitrah setelah sholat Id? Apakah zakatnya sah atau tidak? Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Ya. Apakah anak-anak wajib membayar zakat sedangkan belum memiliki penghasilan? Apakah anak-anak wajib membayar zakat tapi belum memiliki penghasilan? Baik, mungkin dari teman-teman kalian ada yang mau menjawab? Ada yang tahu atau mungkin yang mau menjawab? Nah, baik, kalau tidak, pertanyaan yang pertama dari Mufid tadi, jika seseorang membayarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, apakah zakatnya dihitung sah atau tidak? Maka bisa dijawab bahwasanya waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat itu dibagi menjadi 3. Ada yang mubah, boleh, yaitu mulai masuk awal bulan Ramadan, kemudian waktu yang sunnah yang sangat dianjurkan itu adalah menjelang akhir bulan Ramadan setelah maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian yang wajib itu adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau membayarkan zakatnya itu setelah sholat Id, maka tidak dihitung sebagai zakat fitrah,
tapi cukup dihitung itu sebagai infak ataupun sedekah. Jadi zakatnya tidak sah. Itu pertanyaan dari Mufid. Kemudian pertanyaan dari Naila, jika seorang anak-anak masih kecil belum memiliki penghasilan, apakah juga wajib mengeluarkan zakat? Tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yang pertama adalah satu orang tersebut beragama Islam. Kemudian yang kedua, orang tersebut memiliki harta yang cukup. Yang ketiga, orang tersebut adalah hidup sampai akhir bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi kan disebutkan sebagai orang Islam. Tidak peduli orang tersebut laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, semuanya wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi bagi anak-anak atau mereka yang belum memiliki penghasilan, yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang tuanya. Jadi meskipun anak tersebut kecil, ketika dia berada pada posisi keluarga yang mampu, tetap wajib mengeluarkan zakat. Bukan anaknya yang mengeluarkan zakat, tapi orang tuanya yang mengeluarkan zakat. Itu jawaban untuk kelompok yang kedua. Dari hasil diskusi tadi, kemudian dari sesi tanya jawab ini tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti kita akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti setiap anak akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Rohman. Jadi nanti tugas ini tugas yang dikerjakan mandiri, bukan tugas kelompok. Jadi nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa untuk dituliskan nama, kelas, dan nomor absen di lembar jawab yang sudah tersedia. Silakan dituliskan di lembar jawab yang tersedia nama, kelas, dan nomor absen. Ingat, tugas ini tugas pribadi, bukan tugas kelompok. Jadi silakan dikerjakan sendiri-sendiri untuk mengetahui sebagaimana kalian memahami materi yang disampaikan oleh Pak Rohman. Jangan lupa dituliskan nama, kelas, dan nomor absen. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan oleh perwakilan setiap kelompok. Pak kelompok mengumpulkan depan. Silakan dikumpulkan depan. Kemudian juga mengamati buku dan artikel yang sudah dibagikan oleh Pak Rohman. Kalian sudah berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kemudian kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian tadi juga sudah dievaluasi kegiatan pembelajarannya, yaitu mengerjakan LKPD untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian dalam memahami materi yang disampaikan tadi. Sekarang kita lanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini tadi kita mempelajari tentang zakat, di mana mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim, yang artinya dirikanlah sholat
tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Menurut bahasa, zakat sendiri artinya adalah membersihkan. Sedangkan menurut istilah, arti zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah sendiri, yang pertama arti dari zakat fitrah yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang berupa bahan makanan pokok ataupun beras yang jumlahnya untuk setiap orang yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter. Itu untuk zakat fitrah, di mana orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3 ketentuan. Yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Selain itu, orang yang beragama Islam itu tadi tidak pandang dia dewasa, kecil, anak-anak, laki-laki, perempuan, semua ketika dia orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah orang tersebut memiliki penghasilan yang cukup, jadi untuk kebutuhan sehari-harinya sudah tercukupi. Jadi orang yang tidak mampu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut hidup sampai akhir bulan Ramadan. Artinya apa, Pak? Artinya ketika orang tersebut seandainya di tengah-tengah bulan Ramadan orang tersebut meninggal, jadi dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah ada zakat mal. Zakat mal sendiri tadi disebutkan artinya bahwa zakat mal merupakan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki ketika sudah mencapai nisab dalam waktu 1 tahun. Misalkan kalau emas 85 gram, zakat yang harus kita keluarkan adalah 2,5%. Syarat wajib zakat mal ada ketentuannya juga seperti zakat fitrah. Zakat mal juga ada ketentuannya. Jadi zakat mal, syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat mal itu adalah yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Jadi yang punya harta bukan orang Islam itu tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik harta sudah balik dan berakal. Dia sudah dewasa dan berakal. Kalau dia dewasa tapi tidak berakal ataupun gila, berarti dia juga tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, termasuk harta yang wajib dizakati. Itu adalah syarat wajib zakat mal yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu hartanya telah mencapai nisab dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang kelima, hartanya adalah milik sendiri. Itu adalah syarat wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau hartanya bukan milik sendiri, milik orang lain, berarti tidak wajib mengeluarkannya. Terus selanjutnya, zakat-zakat tersebut dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Orang yang mengeluarkan zakat ataupun orang yang berzakat disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat adalah mustahik. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Jadi di situ di Al-Quran surat Al-Taubah ayat yang ke-60 itu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Di mana yang pertama yang berhak menerima zakat adalah
orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan penghasilan baik tenaga ataupun pekerjaan untuk kehidupannya, untuk menghidupi dirinya. Itu orang yang fakir. Jadi orang yang lebih berat daripada orang miskin. Yang pertama orang fakir, kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin itu orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Terus yang ketiga ada amil, yaitu orang yang mengelola zakat atau panitia zakat. Kemudian selanjutnya yang keempat ada mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima ada boring, yaitu orang yang berhutang. Hutangnya bukan untuk maksiat, tapi hutangnya untuk berjuang di jalan Allah. Yang keenam ada fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalur Allah. Kemudian yang ketujuh ada hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil, ataupun bisa disebut orang yang sedang menuntut ilmu tapi kehabisan bekalnya. Terus yang kita pelajari yang terakhir yaitu adalah hikmah daripada zakat, dimana ketika kita mengeluarkan zakat itu punya hikmah. Hikmahnya adalah dengan membayar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa kita agar tidak tamak dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah menyimpulkan dari hasil kesimpulan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan atau tidak? Berarti sudah jelas, G? Baik, kalau seperti itu berarti untuk kegiatan evaluasi dan tindak lanjut nanti di rumah, tadi kita sudah membahas bahwa ada harta yang wajib untuk dizakati. Harta yang wajib dizakati tadi ada yang satu, ada emas, ada barang temuan, ada hasil pertanian, kemudian juga ada binatang ternak. Nanti tugasnya di rumah kalian mencari batas nisab ketika hewan tersebut wajib dizakati. Contoh, semisal ketika teman kalian punya binatang ternak sapi, ketika sapinya jumlahnya sudah mencapai sekian, maka yang wajib dizakati dalam 1 tahun dia harus menzakati sapinya tersebut berapa. Itu tugasnya di rumah, tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, kalian nanti mengerjakan LKS halaman 42. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan berdoa, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum mulai Pak Rahmat pesannya nanti jangan lupa belajar, sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Pelajaran pertemuan kali ini saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.